Agak keringnya kering. Ngadep-ngadepan mah ngadep-ngadepan. Saya nikahkan. Temen kok nongkrong doang. Sini dong konten. Yeay, hari ini tepuk tangan dulu. Ya. Jadi hari ini gua ada ada dua temen gue nih, temen gue untuk konten hari ini. Jatuhnya kita bakal podcast dan temanya nanti gue bakal sebutin. Tapi perkenalkan diri dulu dong, silakan dari Aca dulu, Cak. Halo, nama gue Wildan. Bisa Oke. dipanggil Aca. Oke. Gue ini Hai. temen nongkrong. Belum beres satu Jun. Santai ya tuh kalau. Sangka Cak. Gue ini temen nongkrong. Dia dan dia. Oke. Hai. Kok telat sih? Hai, nama saya Indri. Saya teman nongkrongnya Kodar dan Aca. Oke, jadi di tema kali ini kita mau bakal bahas apa sih sebenarnya? Lebih ke Oke, jadi gini, idenya yang kan ini namanya temen konten. Gue juga udah bikin di sosial media gue. Kalau misalnya kalian belum follow Instagram gue, follow. Ini temanya adalah sesuatu hal yang toxic. Pengen lihatnya ke kamera aja apa mau lihat-lihatan ini bebas? lebih ke Iya, lihat-lihatan ngobrol gitu. aja kali santai kalau Santai, kamera. santai. Santai ya. Gini gitu ya. Iya boleh. Udah ada cemilan, udah ada minuman, boleh diambil sambil ngobrol. Mau ngerokok juga boleh. Di sini kayak bebas banget, gila. Udah keren banget sih gue kayak Deddy Corbuzier. Oke, ngebahas tentang toxic. Ini apa nih? Kenapa lu pengen bahas tentang toxic sih, Cak? Apa ya? Kayaknya gini nih. Nah, Di zaman sekarang, Cek. Iya. Sekarang. Kayaknya banyak banget kaula muda kaulah muda. yang ngalamin toxic relationship. Oke, apakah lu sendiri juga ngalamin yang namanya toxic relationship? Nah, sebenarnya gue juga ngalamin. Oke. Ngalamin banget malah. Karena yang kemarin. Cerita Ate ya, Jen tahu banget nih si Ajen nih. Cerita dikit aja. Maksudnya toksiknya dalam hal apa sih? Kayak gini loh. Toksiknya itu kayak gue pacaran itu kayak diatur banget, diatur banget. Oke. Terus? Jadi kayak gue nggak bisa jadi diri sendiri aja sih sama Maksudnya? pacaran itu. Jadi apa ya? Kayak dia tuh jatuhnya kayak orang tua gue. Jadi ini bukan pacaran, jatuhnya dia kayak orang tua lu. Jadi kayak gue tuh apa ya? Kayak harus nurut banget sama dia. Mungkin nyusuin kali. Nyusuin sih enak sih, Ca. Tapi kan disusuin kan. Ini kalau ibu mah, ya kan? Iya sih, bener sih. Nah, terus apa ya? Gue ngalamin itu selama 2 tahun. 2 tahun. Lu bisa kuat selama itu 2 tahun? Mungkin karena sayang kali ya. Oke. Gitu. Iya sih. Iya. Iya kan, karena sayang. Kalau misalkan kadang kita tuh apa ya? Suka bego sama yang namanya percintaan. Iya. Apalagi kan kalau misalkan kronologinya kayak gitu kan harusnya ya udah sih, ini gue udah rasanya ngerasa terkekang gitu. Iya. Harusnya kan cabut dong, Iya. gitu kan. Tapi ya namanya gue sayang, Iya. ya udah jalanin. Mungkin gini, pemikiran gue, mungkin masih apa ya? Gue masih kuat lah gitu sama uban ini. Tapi enak gak pertanyaan gue? Enak lah. Gak mungkin gak enak kalau gak lanjut 2 tahun Iya. ya sih kan? Iya Tapi sih. biasanya cowok tuh manipulatif gak sih? Sebenarnya dia juga ngelakuin itu sama ceweknya, makanya ceweknya ngelakuin itu sama cowoknya gitu. Maksudnya gimana? Ini belajar dari Nah, pengalaman lu, coba cerita ini. Enggak, Cak, cerita gua- dikit nih. Oke, dengerin. Coba. Enggak, Gimana? maksudnya kayak cowok tuh selalu bilang kayak si ceweknya yang ngatur dia gitu. Padahal kan ibaratnya kayak sama-sama saling ngatur. Ibaratnya kadang ada orang yang takut takut keulang sama masa lalunya gitu. Kayak misalkan dulunya dia pernah diselingkuhin, akhirnya dia toksik sama hubungannya yang sekarang, dan dia takut kayak ngizinin sesuatu tuh takut gitu. Dan akhirnya dia ngelakuin itu dan jadi toksik untuk pasangannya. Serius banget muka lu, anjir, jadi kebesekan gua. Tapi ternyata si cowoknya ini juga sebenarnya menikmati gitu. Apa sih yang bikin lu menikmati selama 2 tahun? Kalau gua jujur nih, kalau gua dalam toxic relationship kayak gitu gue juga pernah. Ya. Gue tuh sebulan doang gue diatur harus gini harus gitu, gue cabut. Gue tipikal orang yang ya tau lah, sebagai temen juga gue nggak bisa diatur kan. Gue nggak bisa diatur, bener-bener kayak terserah gue.
Nah, apa yang bikin lu bener-bener kayak selain sayang ya, sayang itu udah pasti, namanya juga kenal, ngobrol segala macam, istilahnya ngabisin waktu berdua. Yang bikin lu merasa bener-bener kayak nggak bisa lepas dari itu tuh apa? Jujur dah. Kalau buat gue ya, kalau buat gue tuh tipe orang yang sebenarnya males mulai sama orang baru sih. Oke. Jadi kalau gue memulai lagi sama orang baru, gitu, otomatis gue harus mempromosikan diri gue dong. Benar. Kayak gimana gitu sama orang baru. Belum tentu gue bisa selama itu sama orang baru gitu. Nah, kayak gitu sih alasan gue kenapa masih tetap bertahan tuh kayak gitu sih sebenarnya. Nah, tapi kayak kalau misalkan kayak gitu lu mikir untuk kayak berumah tangga nggak sih sama orang ini? Nah, sebenarnya tuh ada bahasan ke sana gitu. Cuman dari perjalanannya itu kayaknya finally-nya ya. Kayaknya enggak deh gitu sama dia. Enggak deh gitu sama dia. Karena mungkin dari 2 tahun itu gue belajar gitu ya. Karena belajar buat ini cewek gimana ya? Kalau misalkan ntar gue berumah tangga sama dia kayak gimana ya? Kayak gitu loh. Nah, dari situ mungkin terakhiran finally ya udah kayak gue nggak cocok sama dia deh. Dan masalah apapun di terakhirnya yaitu bener-bener micu ya udahan. Nah, di situ kayak yaudah gue nyerah gitu, gue nyerah aja gitu. Iya, maksudnya kayak kalau misalkan lu sekarang aja udah ngerasa terkekang, lu juga bisa jadi diri lu sendiri, mau jadi apa nanti kalau udah nikah gitu kan. Ini cewek lu yang kemarin yang gue kenal. Adalah oke. Oh, beda. Adalah. Ya udahlah. Karena gini, dan kalau gue boleh cerita nih ya. Sebelum sama yang kemarin juga gue ngalamin juga sama gitu. Mungkin kayak kasusnya tuh kok hampir sama gitu, kok sama lagi gitu. Nih, gue bisa ambil cerita dari Aca. Dia bilang dua kali dia berturut-turut dengan relationship yang sama. Toxic. Dia nggak pernah pengen berubah. Ya, itu yang gue ambil. Berarti kalau misalkan nggak dari salah ceweknya, itu dari lu. Berarti lu ngasih kontrol ke ceweknya untuk lu dikontrol gitu nggak sih? Itu. Karena lu juga suka nih dikontrol sama cewek. Apa gimana nih? Enggak, gue sebenarnya nggak terlalu gimana ya. Jadi gue tuh kadang suka goblok kalau misalkan udah pacaran gitu. Jadi kayak gini ya, kayak misalkan gue mau ngopi sama kalian nih, tapi cewek gue minta jemput. Nah, gobloknya gue lebih milih cewek gue jemput dulu gitu. Dan sama kalian tuh nggak jadi nongkrong gitu. Jadi iya sih, itu agak sedikit kayak gimana. Soalnya menurut gue gini sih, kalau misalkan dalam berhubungan menurut gue sering bilang juga sama lu, kalau kita tuh harus bisa balance antara namanya pasangan sama teman. Kenapa? Karena mungkin ketika nanti kita lagi ada masalah sama pasangan kita bisa jalan sama teman kayak gitu, dan begitu juga sebaliknya gitu. Nah, makan dulu ya sambil ini ada di sini gue udah sediain. Biar santai, ini kayak baru beberapa menit ya udah langsung panas berat. Gue nggak nyangka seberat ini sih, maksudnya dalam artian kayaknya gue ngelihat dari ekspresi lu, dari cara cerita lu lumayan agak sedikit mengganggu juga. Apa yang gue ambil dari Aca itu nggak punya temen yang untuk cerita serius. Tapi kan ada lu maksudnya cerita. Gue termasuk orang sibuk. Maksudnya sibuk dengan sekarang ya, karena gue sudah berumah tangga gitu. Setiap dia ngajak main pasti kayak nunggu gue libur ya gitu. Dan mungkin kan gue juga harus persetujuan dengan suami gue kalau mau ketemu Aca gitu. Walaupun gue emang gak akan pernah ada perasaan sama Aca gitu. Iya. Ya sebenarnya gini, yang namanya toxic relationship bukan cuma di cewek doang sih, maksudnya dalam artian korbannya tuh cewek doang. Cowok juga ada, dan bukti nyatanya adalah ada ini di sebelah. Lu ngerasa itu sadar kalau itu adalah toxic relationship itu di kapan? Kayaknya sadar gitu. Sadarnya gitu. itu kapan? Apa lu dari awal udah tahu nih kalau dia tuh enggak dong. Oke. Kalau misalkan dari awal udah tahu, ya mending dari awal gitu. Enggak jatuh banget gitu kan? Sih. Nah, tapi mungkin pas kan 2 tahun ya, jalan setahun ya kali. Gue bisa tahu, bener-bener tahu. Oh, ini ternyata kayak gini loh. Ya dari situ gue udah bisa nilai. Kayak gitu. Dan mungkin gue nggak nyalain menyudutkan satu pihak aja gitu ya. Misalnya gue doang atau enggak dia doang yang jadi korban gitu. Ya mungkin dia juga begitu ke gue gitu. Guanya nggak tahu aja. Oke. Kalau dari lu si Jun, toxic relationship pernah nggak sih ngerasain sebagai sisi perempuan? Ini sebagai sisi cowok udah ada sisi perempuan toxic relationship, atau misalnya gini, toxic relationship itu bukan berarti cuman kayak pacaran, suami istri bukan.
Ada dalam satu lingkungan pekerjaan. Yes. Ada dalam satu lingkungan rumah sendiri kadang. Pertetanggaan, apalagi aing di kampung iyanya udah pasti ada yang toksik. Dan pertemanan. Nah, kalau lu sendiri kalau misalkan toksik kayak gitu, lu ngerasanya sekarang nih atau kemarin-kemarin tuh di mana yang bener-bener kayak ngerasa anjing toksik iya mah gitu. Apa? Gue bahasnya ke hubungan aja kali ya biar sama. Ya beda juga nggak apa-apa. Ya terlalu banyak hidup gue toksiknya soalnya. Udah sebutin, gue punya waktu banyak buat ngedenger kok Maca. Nggak, gue lebih ke hubungan sih. Jadi dulu tuh gue pernah punya cowok gitu ya, sampai semua akses handphone gue itu dia yang pegang gitu, semuanya gitu, sampai password apapun dia yang pegang gitu, sampai gue lokasi gue ada di mana dia pasti nyusul gitu. Itu kapan Jun? Kok gue nggak tahu sih hubungan itu? Ih, Ada. gila hebat banget, gue nggak. Lu tahu Ca ini? Ada anjing lu tahu. Oh iya. Pokoknya semuanya sampai yang gue risih tuh kayak sosmed sih, sampai dia tahu gitu semuanya. Bener-bener kayak tahu password lu. Ya, sampai email. Gila. Siapa sih Jun? Ada Nanti Tapi lah. kalau misalkan kayak gitu apa ya? Ada juga kayak gue pernah sih kayak gitu. Maksudnya Beda orang. gitu. Oh ya kayak gue boleh ini dong Instagramnya gitu. Tapi kan kalau menurut gue ya selagi lu nggak macam-macam kan nggak apa-apa kali. Ya mungkin dia terlalu semuanya kali di Iya. connect. Atau Mungkin enggak dia semuanya megang di kali. handphonenya tahu. Iya, di Oh itu handphonenya. sih udah terlalu too much. Kecuali Di kalau handphone, jadi dikasih- semua foto gue pun dia tahu gitu. Semua gitu, karena kan email masuknya Itu gitu. lu bertahan berapa lama sama orang? 6 bulanan deh kalau nggak salah. Lumayan Atau lama. 3 bulanan lah. Nggak tahu. Ya lumayan lama juga sih kalian bisa stay kuat di hubungan Tapi karena kayak emang gitu. dia yang selalu ada buat gue gitu, jadi gue mikirnya udah deh gue sama dia, karena sebelumnya gue pernah disakitin gitu sama cowok, dan ada dia gitu, dan dia mau menjalankan hubungan dengan gue dan selalu ada buat gue gitu. Jadi gue mikirnya kayak ya udah deh ini mungkin pengganti atau obat buat gue gitu. Ternyata malah jadi nambah lagi penyakitnya untuk gue gitu. Nah, selain dari hubungan, gue yakin toksik itu banyak. Nah, lu sih. selain dari hubungan, apalagi yang merasa kayak anjing ini toksik, gue harus keluar dari situasi ini gitu. Apalagi lu, Cak? Pertemanan sih. Pertemanan. Oh, gue suka nih. Banyak banget. Pertemanan seperti apa nih ya Allah? Enggak Ini itu. nggak bisa diungkap di sini. Gak apa-apa, maksudnya kan gak tahu mungkin. Gue tahu soalnya. cerita sedikit aja. Iya. Maksudnya siapa tuh ada yang ngalamin juga itu toksiknya seperti betul. apa dan orang-orang lagi ngalamin pengen keluar gitu. Ya cerita orang aja kali ya. Iya. Takutnya lihat gitu, ngerti gak sih? Iya nggak apa-apa, bagus. Takut hubungannya semakin buruk gitu. Ya kenapa dipertahankan hubungan toksik? Pertanyaan gitu. Nih gue cerita. Dia udah mulai keluar zona sih sebenarnya. Gue tahu itu. Cuman kayak lebih nggak nyaman kalau mesti diungkapin menurut gue. Tapi maksudnya yang namanya pertemanan itu gila, tereng rombongan. Kayak itu tuh kayak suaranya Aca dalam hati. Gitu dagdikduk ya, gila. Karena dia takut banget. Dia tuh kayak gue sayang banget sama pertemanan tuh, dia sayang. Gue juga sempet pertemanan 10 tahun. Gue ngerasa itu sudah toksik banget. Sebenarnya yang bikin toksik itu cuma satu orang doang, tapi si satu orang itu yang benar-benar kepala dari semuanya gitu. Dan suaranya dia didengar, suara gue didengar, sebenarnya suara kita semua didengar, tapi dia paling dominan. Nah, gue ngerasa ini sudah toksik karena benar-benar kayak gue sebagai seorang teman udah dilangkahin, udah dikecewain, udah dikecewakan segala macam. Mungkin gue juga bikin salah, cuman gue nggak tahu gitu. Nah, akhirnya gue mutusin untuk keluar dari zona ini. Karena gue rasa ini nggak baik banget buat mental gue kayak gitu. Dan memang prosesnya itu nggak sebentar banget. Ini butuh pertimbangan yang panjang. Gue masih berteman, gue masih bertanya fine aja. Cuman kayak untuk deket lagi jadi sahabat atau main lagi gue udah nggak mau gitu. Nah menurut gue itu sulit. Nah kalau menurut lu nih untuk pengen keluarin sendiri itu seperti apa? Tipe toksik seperti apa? Gitu. Kalau gue ngerasa gue di exclude. Gue paling nggak suka yang namanya gue ngerasa di orang asingkan. Gue sih gak suka itu, menurut gue udah toksik banget buat diri gue. Kalau lu seperti apa nih? Gue nih. Iya lah, maksudnya kayak temen lu lah yang lo alamin, bukan lu gitu. Iya teman. Toel. Terus Dulu sih pas SMA sih. SMA. SMA. Gila lama banget. Ya enggak apa-apa. Maaf, ini gue lagi ketawa sama diri gue sendiri aja. Gitu. Iya aneh. Bangsat.
Jadi gue tuh dulu punya circle. Ya. Geng lah, geng. Kalau sama zamannya geng. Geng, kalau circle tuh 2022 banget. Geng lah gitu. Kemana-mana tuh kita sering bareng sama dia gitu. Jadi kayak apa ya, nongkrong, out semuanya sama dia. Sama mereka lah, geng sama itu. geng gue gitu. Kayak waktu SMA. Gila tahu banget. Gue SD aja gue tahu dia banget. Tak gini banget sih gue. Karena emang nggak sebelum lu kayak gue di dua. Gelo. Berapa tahun lo kenal berdua? Keren sih Rika nih, itu nasi toksik. Jadi, nah dari situ apa ya? Sorry. Mereka tuh kayak gua nyaman gitu sama pertemanan yang mereka. Kayak gini nih. Dulu tuh satu angkatan kali ya. Satu angkatan tuh tahu kalau misalkan geng gua tuh dia orang-orang ini. Orang-orangnya siapa? Zaman sekolah tuh. Zaman sekolah, tahu lah gitu. Oh, orangnya sini nih. Iya. Kalau Aca tuh dulu sama si Romi gitu misalkan kan. Selalu berdua sama si Romi itu. Iya, betul. Udah kayak gitu, ada satu momen tuh. Satu momen yang menurut gua kok kayak gini ya gitu. Jadi kayak kita mau nongkrong dulu tuh. Kita mau nongkrong. Kok ketawa sih? Gue ngeliatin kacamata gue yang macan ini loh. Lo ngaung ya dari tadi. Kayak how pakai oke. Terus lagi pengen make gue. Kita mau nongkrong. Udah kayak gitu, ada satu yang gimana ya? Kayak bilang dia pengen ngerasa ketua gitu. Dia pengen dituain. Apa gimana? Jadi pendapat dia tuh harus selalu didengar. Padahal kita punya pendapat masing-masing kan, iya kan? Iya. Tapi pendapat dia tuh harus diikutin sama kita gitu. Terus kayak gitu. Misalkan kayak gini, kita kesini yuk, misalkan gitu. Gua nyontok duluan nih, kesini yuk. Terus misalkan teman gue yang lain bilang, kesini aja mending gitu. Kayaknya enak deh tempatnya, misalkan gitu. Nah semuanya tuh udah, ya udah kita kesini aja biar enak katanya. Nah si ini si Dadan brand ya itulah gitu kan? sini. Dadan. Agak 2022 apa ya? Michael. Lebih inilah namanya. Apa sih dong namanya? Pilih nama dulu. Please. Sebut aja si Mawar lah udah. Gak mau Mawar mah terlalu perempuan ya, Dar. Terlalu perempuan. Lo gak mungkin kali berteman dengan perempuan. Jangan itu temen SMP gue baik banget. Ya pokoknya si inilah. Veteran. Udah kayak gitu, kita udah buat ya udah sini aja kita udah jalan. Taunya si orang ini nyotok. Terus guys, kesini aja yuk. Udah harus diikutin gitu. Enggak, kita udah nyampe gitu, udah nyampe. Ya kali harus muter balik kan. Lokasinya lumayan jauh gitu yang dia mau tuh gitu. Udah kayak gitu, bete tuh dia. Nah, di tempat nongkrong itu bisa diem banget gitu. Jadi diem banget. Karena nggak diikutin. Nah, gitu. Enggak, pertanyaan gue gini, gue juga sering kayak sama Cindy atau sama siapapun, kemana guys kesini, tiba-tiba berubah itu karena memang kita nggak punya konsistensi. Tapi lu maksudnya pada saat lu mau ke tempat A itu emang udah persetujuan dan udah pengen banget. Bukan nggak jelas. Enggak, karena dia tuh pas dari situ tuh nggak kayak hayu, kesini ya. Ya udah yuk gas kayak gitu. Tapi pas udahnya tiba-tiba mau berubah. Kayak kesini aja deh. Terus dia diem aja. Nah dari situ kan mungkin karena gua sama temen gua udah paham gitu kan. Oh ya udah kita kesini aja. Itu tuh nyampe, udah 5 menit nyampe lah gitu. Muter balik gua. Terbalik, ya udah ngikutin dia kan. Pas sampai sana, tau gak dia? Alasannya apa dia muter balik? Dia pengen ngeliat mantannya aja. Kayak pernah denger deh, Dar. Kayak kesel banget sih, kayak gue pengen kita ngomong goblok tapi nggak boleh. Udah. Kita tuh harus ya anjing sih kesini tuh mau kayak gue bisik-bisik mau gini doang, nurutin gini doang kan gitu kan. Jadi jauh men, gue muter balik tuh. Nah, yang jadi pertanyaan gue adalah seberapa lu ngerasa ini tuh udah menjadi toksiknya itu di titik ngerasa toksik, balik lagi ke yang tadi tuh apa dari pertemanan si orang ini? Karena kita harus ngikutin dia. Mungkin dia punya uang kali. Enggak juga sih. Ya kan biasanya kan ada yang kayak gitu ya. Mengketuakan karena dia merasa dia punya uang. Karena lu ngikut gua, lu yang dibayarin gue gitu. Ada juga yang seperti itu. Ya dari situ udah kayak kenapa sih kita harus kayak ngikutin dia pengen
gue tuh ketuanya gitu, gue tuh leadernya gitu. Emang harus ada leader ketua-ketuanya? Kan SMA. Oh iya lupa si sih. Kodar ini banget. Sorry. Lu emang gak pernah ngalamin? Nggak pernah. Kan SMA kan gitu. Gue tuh kayak gak punya temen waktu SMA. Gue gak pernah sih. Gue kan sampai sekarang juga kalian tahu gue tuh menclok Jun orangnya. Dari zaman sekolah gue begitu. Jadi kayak gue gak merasa punya konsistensi dalam satu pertemanan dan gue ngerasa ada toxic gitu. Kecuali kayak kemarin gue bener-bener kayak ngabisin waktu, ngabisin tenaga, gue kerja segala macem gue waktuin buat temen-temen ini. Tapi gue ngerasa gue di exclude atau nggak diikut sertakan. Nah itu ngerasa toksiknya kayak gitu sih. Gue lebih ke kayak gitu. Nah pertanyaan lagi ngobrol tuh Jun. Enggak, gue pengen nanya. Oke. Iya, oke. Kalau pribadi nih, keluar dari zona kayak gitu tuh kayak gimana? Caranya. Nah, kalau gue kemarin kalau gue pertama-tama kalau misalkan gue diajak nongkrong gue keluar. Bukan keluar sih. Maksudnya kayak nggak ikut kayak lu punya kesibukan sendiri tapi itu ada buktinya. Iya. Kayak gitu. Enggak tanpa jelas gitu. Walaupun gue nggak jelas, gue tetap gak ikut. Gue orangnya nggak. Ya kalau gue nggak, ya udah nggak. Lu di mana di rumah? Gue pengen di rumah. Gue cuma bilang kayak gitu. Nah, bisa. Gitu. Gue di rumah. Udah tuh. Gue nggak pernah ikut. Lama-lama dia ngechat atau kayak gimana pun nggak pernah gue respon. Biasa aja. Tetap gue respon. Tapi pelan-pelan. Konsistensinya adalah yang biasanya gue tiap hari chattingan. Jadi seminggu sekali, sebulan sekali. Akhirnya gue ngilang. Kayak gitu. Nanti juga ngerasa ya kayak gitu. Gua caranya keluar untuk dari zona toksik. Sebenarnya gini, kalau misalkan orangnya konfrontal banget nih, bisa langsung oke, gua mau cabut. Bisa. Tapi kalau misalkan lu ngerasa gak enak, lu masih mau menghargain dia dan dia juga bukan tipikal orang yang bisa mengerti lu, gua sarannya lebih ke pelan-pelan sih. Biar nggak kelihatan banget. Jadi nanti ngerasa kayak, lu sibuk, ya udah lu juga sibuk gitu. Gua lebih kayak gitu. Dan menurut gue keluar dari toxic relationship apapun itu bentuknya, menurut gue itu penting banget. Kenapa? Karena bakal ngeganggu lu sih. Iya sih. Menurut gue. Jadi kayak ngeganggu lu sebagai orang gitu. Ngerti nggak sih? Jadi manusia. Kayak sebagai manusia kayak gitu. Nah balik. Gila. Manusia pada umumnya. Dikecewain. Ini serius banget. Pokoknya dikecewain, marah, dibahagiain, seneng gitu. Kayak coach gue yang kemarin. Iya, coach keren. Iya, kalau lu saran lu apa Jun kalau misalkan pengen keluar dari zona? Kayak dari tadi gua mau kodar mulu. Iya, lu kan so cantik banget. Gua mendengar. Anting udah gede ini gila. Gua kan mendengar, gila ya gue kayak ibu aja. Gua kan mendengarkan, tapi kan gua dari tadi mengusulkan untuk seperti apa gitu. Karena gua tahu ceritanya sebelumnya. Jadi lu kan hanya untuk mendengar, karena gua kan sebelumnya udah mendengar dari Aceh sendiri. Ini kan podcast jatuhnya Bu, jadi harus aktif. Gue pengennya dari Acehnya dulu dong, baru nanti gue komentar. Dan dari tadi kan ngobrol kan nggak sopan, tiba-tiba ibu kalau nimbrung. Iya benar sih Bu. Coba ibu pendapatnya apa nih Bu? Sebentar lagi kita selesai soalnya. Ya kalau gue kan tipe orang yang ceplos-ceplos ya. Gue pernah sampai bilang, ya udah gue nggak bisa berteman sama lu lagi. Nah kalau tipe dia kan dia nggak bisa, dia lebih menjaga perasaan orang lain. Kayak gue. Iya. Kalau ya benar kata Kodar tadi, dengan alasan lu tidak merespon dia pun, dia bakal sadar, oke, dia mau jauh dari gue. Udah, menurut gue udah cukup, udah gitu aja. Lu gak usah ngerespon dia lagi. Tapi yang namanya komunikasi tetap harus dijaga. Jangan sampai kayak langsung ngeblok gitu. Tiba-tiba langsung hilang, gak jelas. Kecuali kalau temen lo yang tiba-tiba ngerebutan gitu ya, kayak sesuatu hal yang lu punya, yang pernah lu punya, abis itu diambil gitu. Sedangkan dia tuh temenan sama lu gitu. Itu adalah salah satu teman toksik juga. Dan ketika lu ditanya nih ya, malah kayak marah gitu, yang kayak gini harus dilangin ya. Coba gimana Jan? Gak tahu. No komen ya? Iya, no komen. Soalnya dia aja sih yang kayak gitu ke gue, bukan gue. Tapi gue sih santai gitu, kayak udah, gue gak butuh gitu. Iya sih, temen lu kan banyak gitu. Gak banyak sih yang teman gue yang bener-bener ya lu doang gitu, yang selalu ada di snapgram gue gitu. Yang lainnya cukup gue jadi manusia aja gitu, yang bersilaturahmi, bersosialisasi dengan siapapun dan baik kepada siapapun. Itu gue. Oke. Nih sebelum gue tutup nih ya acara hari ini, karena memang kayak pengen sebentar doang dan mungkin juga orang-orang lagi ngalamin hal yang sama kayak gini. Apa yang mau lu sampaikan lagi, Ca, untuk apapun itu yang sedang ada di pikiran lu untuk disampaikan ke orang atau nyampain diri lu sendiri, tapi lewatnya lewat podcast teman konten ini gitu. Kayak lo podcast. Kayak misalnya kayak gini buat lo gitu.
gak usah kayak gitu terus deh gitu. Iya, Misalkan bebas. gitu, misalkan. Nah, kalau misalkan orangnya itu lihat ini deh, kalau misalkan lu nggak tahu, kalau orangnya lihat Teman acara SMA ini, lu teman gitu SMA. atau mantan lu gitu yang 5 tahun yang lalu. Lu mau nyampein apa? Kayaknya dari dia dulu deh, tadi gue Iya, iya, oke. Kayak gantian ya gitu ya. Boleh dari Indri dulu. Belum dari Indri dulu deh. Iya, kayaknya. pengen denger gitu. Lu pengen menyampaikan apa pada dunia? Hmm. Gila, so cantik gue lu. Anting lu gede, emas lagi. Tentang apa ini teh? Tentang ketoksikan, tentang dunia yang ngerasa atau enggak gini sesuatu hal yang bikin lu nggak nyaman akhir-akhir ini. Itu kan termasuk toksik juga. Apa? Biar dikeluarkan. Enggak sih, gue lebih ke kalau lu udah ngerasa hubungan lu toksik gitu, mending lu keluar aja gitu. Berani untuk sayang diri lu aja sendiri. Seperti itu. Iya, menurut gue kayak gitu, kayak lu lebih memilih untuk lebih memilih untuk menyayangi diri lu sendiri, dan sebelum lu bahagiain orang lain, lu bahagiain diri lu aja sendiri. Karena lu gak akan bisa ngebahagiain orang lain kalau diri lu aja gak bahagia. Mantap. Gila. Mantap. Keren Jun, keren. Oke. Kalau lu, Ca? Kalau gue ya, mungkin ini ya. Kalau misalkan kita ada di suatu bukan tempat ya, apa ya jatuhnya? Kondisi lah gitu. Situasi, betul. Situasi. Kayaknya kita misalkan hubungan gitu ya, lebih berani ngomong aja gitu. Ya. Jangan gak enak. Kalau gue kan orangnya gak enakan ya. Jadi gue masih dia takut kesindir atau gimana kalau gue ngomong kayak gini gitu. Ya lebih itu aja sih. Lebih berani ngomong gitu. Lebih berani ngomong. Itu pesan buat orang-orang, tapi pesan betul. diri lu sendiri buat diri lu sendiri atau buat orang yang mungkin nonton ini. Apa, Ca? Sampaikan langsung aja ke orangnya. Jangan dong. Langsung. Enggak, maksudnya kalau dia nonton itu lu menyampaikan apa? Yang nggak bisa lu ungkapin ke dia gitu. Sorry, iyalah. Kayak maaf sih. Maaf, gue Maaf. udah cukup sabar. Cukup sabar, cukup mengerti dia, udah go juga. Yeah. Terpenting ya pada endingnya ya udah ikhlas aja. Ikhlas, gila. Ikhlas aja gitu. Ya kan segala sesuatu lah kalau ikhlas. Harus ikhlas lah. Iya kan? Tahu nggak lu ikhlas? Ikhlas. Oke. Ikhlas. Oke, nah emang kayak di dunia pertongkrongan ya, ini kita ada sedikit pesan, bukan pesan sih, kayak rangkuman dari semuanya. Mau di kehidupan kita yang sekarang, mau di tongkrongan, mau di rumah, mau di hubungan, kita pasti ada yang namanya toxic relationship. Dan semua orang pasti ngalamin itu, tapi yang terpenting adalah bagaimana cara lu menyikapinya, bagaimana cara lu untuk keluar dari zona itu, dan bikin diri lu sendiri nyaman. So, thank you so much guys for watching. Sampai jumpa di... Ya nanti datang lagi, ngobrol lagi kalau misalkan ada banyak ya. Pasti dong. Ya kan? Iya, pasti. Oke, bye. Bye.